Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah mengingatkan kita akan ajaran bid'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad ke-5. Pokok ajaran bid'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Konsili Efesus pada tahun 431 dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius XI pada hari ulang tahun ke-1500 konsili tersebut. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru,
Abba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Maria Bunda Allah. Selamat Tahun Baru 2025. Banyak orang menantikan dan menyambut Tahun Baru ini dengan perayaan penuh sukacita. Hati kita semua juga disatukan oleh harapan akan hidup yang lebih baik, akan dunia yang penuh kasih dan damai. Tetapi lebih daripada itu, semoga kita juga tidak lupa akan panggilan Kristiani kita, yakni menjadi garam dan terang dunia, agar Kristus semakin dipuji dan dimuliakan lewat kesalehan hidup umat beriman. Pesta Natal baru saja berlangsung di mata kita secara meriah, merayakan kelahiran Kristus penebus kita. Pada hari pertama Tahun Baru 2025 ini, gereja mengajak kita untuk merayakannya sebagai pesta Santa Maria Bunda Allah. Perayaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perayaan kelahiran Allah Putra Penebus. Kita mau mensyukuri peran Bunda Maria yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi Bunda Penebus. Kesediaan dan ketaatan Maria atas keterpilihannya untuk menjadi Bunda Kristus membuka pintu rahmat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ia menjawab warta malaikat
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Akhirnya, ia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus di Betlehem. Menurut kesaksian dari Injil Yohanes, Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pada mulanya, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Karena Yesus lahir dari perawan Maria, maka ia sudah selayaknya disebut dengan gelar Bunda Allah. Oleh karena ketaatan total dari Bunda Maria, sekarang kita pun beroleh rahmat keselamatan yang dibawa Kristus. Karena itu, seraya menghormati dan menghargai peran istimewa Maria sebagai Bunda Allah, Gereja mengajak kita untuk mensyukuri berkat penebusan Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Kita pun mau meneladani ketaatan Maria untuk pada sabda dan kehendak Allah. Kita teguhkan niat kita untuk meneladani Bunda Maria dalam sukacita kelahiran penebus kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa seorang malaikat Tuhan nampak kepada para gembala dan mengabarkan berita kelahiran Kristus. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mendengar berita ini, para gembala bergegas ke Betlehem dan mendapati bayi itu bersama Maria dan Yusuf. Tak pelak, para gembala pun bersukacita. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah, sambil mengabarkan atau menceritakan apa yang mereka dengar dari malaikat dan apa yang mereka temukan di kandang hina Betlehem. Kita pun wajib bersukacita sama seperti para gembala, karena anak yang lahir di Betlehem itu adalah penebus kita. Berkat penebusannya, kita diterima menjadi anak Allah. Demikian kita bukan lagi hamba dosa dan dunia, tetapi menjadi ahli waris dari berkat keselamatan yang telah dijanjikan Allah sendiri. Kita pun dilayakkan untuk menyapa Allah sebagai Aba, Bapa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pembaptisan kita dijadikan anak-anak Bapa. Artinya, kita ini adalah miliknya. Kita pun yakin dan percaya bahwa Bapa akan memberkati, melindungi, memberi damai sejahtera, dan memelihara anak-anaknya. Karenanya, kita mau percayakan dan persembahkan perjalanan hidup kita selama tahun yang baru ini pada pemeliharaan dan penyelenggaraan Allah sendiri. Ada doa berkat sebagaimana dimintakan Tuhan bagi kita sekalian.
Semoga Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang tahun yang baru ini. Bersukacitalah dan hiduplah senantiasa dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.